Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Gaida Mutmainah dengan NIM F521240023. Saya Muhammad Iksan dengan NIM F521240023. Saya Cindy Amelia Febriana dengan NIM F521240001. Saya Rehan Alif Finsi, Dodo Tinggi dengan NIM F521240010. Saya Abid Ari dengan NIM F521240007. Jadi 3 poin utama yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah penerapan framework Archimate lapisan bisnis, aplikasi, dan lapisan teknologi. Nah, yang kedua itu penerapan konsep elemen-elemen BMC yang dipetakan ke dalam elemen arsitektur dalam Archimate. Dan yang ketiga adalah perancangan arsitektur sistem berbasis kerangka kerja toga EDM atau Arsitektur Development Method yang diterapkan pada kasus bisnis Ecovilla. 9 elemen yang pertama itu key partnership. Nah, key partnership ini menjelaskan hubungan dengan pihak lain yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Ini bisa mencakup pemasok, mitra strategis, atau aliansi. Nah, selanjutnya bisnis aktor. Nah, pada perusahaan Ecovilla yang berperan, yang pertama itu komunitas lokal. Selanjutnya pemandu lokal, agen properti, dan penyedia teknologi terbarukan. Nah, yang kedua bisnis role. Nah, pada perusahaan Ecovilla yang berperan, yang pertama itu mitra budaya, pemandu wisata, mitra penjualan properti, dan yang terakhir mitra teknologi. Selanjutnya bisnis collaboration. Nah, pada perusahaan Ecovilla yang pertama itu kolab lintas bidang, kolab dengan alam dan budaya, terus kolab bisnis, investasi, dan penjualan villa, dan yang terakhir kolab instansi sistem energi. Selanjutnya bagian kontrak. Nah, di bagian kontrak ini yang pertama kesepakatan kerjasama penyediaan workshop dan produk lokal, perjanjian kerjasama tur budaya dan adventure. Selanjutnya komisi dan promosi. Yang terakhir kontrak penggunaan dan servis teknologi. Nah, yang selanjutnya stakeholder. Nah, di stakeholder ini pada perusahaan Ecovilla yang pertama itu komunitas lokal, agen properti, penyedia energi terbarukan, pemerintah daerah. Selanjutnya bagian key activity. Nah, yang pertama itu bisnis proses. Di bagian bisnis proses pada perusahaan Ecovilla itu memanajemen operasional Ecovilla. Selanjutnya bagian bisnis function. Nah, yang pertama itu pemasaran dan promosi. Yang terakhir pengembangan program. Nah, selanjutnya bagian capability. Nah, capability ini kemampuan organisasi dalam melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Nah, itu peningkatan pengalaman tamu. Selanjutnya bagian key resources. Nah, selanjutnya di bagian key resource. Nah, di bagian ini merupakan aset penting yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Nah, yang pertama itu resource. Nah, resource segala bentuk aset yang digunakan untuk menjalankan bisnis, termasuk fisik, tanah, gedung, manusia, atau keuangan. Nah, di Ecovilla yang pertama itu properti dan infrastruktur, manajer, staff, dan tour guide, dan yang terakhir jaringan mitra. Nah, selanjutnya di bisnis object. Nah, ini di sini informasi atau data penting dalam operasional bisnis seperti data pelanggan. Nah, yang pertama itu data pelanggan, yang kedua panduan kegiatan, selanjutnya data operasional, yang terakhir promosi, brosur, serta VR. Selanjutnya bagian application component. Nah, di bagian pertama itu website Ecovilla, yang kedua aplikasi mobile Ecovilla, yang ketiga sistem loyalty program, dan yang terakhir VR tour system. Bagian value proposition. Nah, yang pertama itu business service. Nah, di business service ini yang pertama Ecovilla, pengalaman budaya, wellness, petualangan alam, program loyalitas. Yang kedua produk. Nah, di produk ini paket liburan, pengalaman budaya, wellness, petualangan alam, dan yang terakhir loyalitas. Selanjutnya bagian value. Nah, di bagian value ini yang pertama Ecovilla, paket liburan, pengalaman budaya, wellness, petualangan alam, yang terakhir program loyalitas. Baik, bagian yang selanjutnya adalah customer relationship. Ya, elemen yang pertama yaitu elemen business interaction. Ini merupakan elemen aktivitas interaktif antar bisnis dan
pelanggan seperti komunikasi langsung, feedback, atau dukungan pelanggan. Dalam perusahaan Ecovilla, business interaction-nya mencakup layanan pribadi, local partner, dan cultural guide. Selanjutnya yaitu elemen business collaboration, kerjasama atau partisipasi aktif pelanggan dan pengembang atau pemasaran layanan. Di sini pada perusahaan Ecovilla yaitu komunikasi online. Selanjutnya yaitu channels. Ini menggambarkan cara perusahaan menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini termaksud saluran distribusi, komunikasi, dan pemasaran. Elemen di dalamnya yang pertama yaitu business interface. Titik atau sarana penghubung antar pelanggan dan layanan seperti aplikasi mobile, website, dan call center. Di bagian Ecovilla kita memiliki 3 elemen interface yaitu website resmi Ecovilla sendiri, media sosialnya, dan aplikasi mobile. Bagian selanjutnya yaitu customer segment. Menentukan kelompok pelanggan yang ingin dilayani oleh perusahaan. Ini bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kebutuhan yang sama. Yang pertama di sini ada elemen bisnis aktor. Pelanggan sebagai individu atau organisasi yang berinteraksi langsung dengan bisnis. Di sini ada tamu pengunjung seperti keluarga, wisatawan, dan pencinta alam. Komunitas lokal, local partner dan cultural guide, investor properti, residen, dan yang terakhir adalah masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu elemen business role. Elemen ini merupakan peran yang dijalankan pelanggan, misalnya sebagai konsumen, klien premium, atau duta merek. Pada sini kita bisa lihat ada investor. Selanjutnya yaitu stakeholder. Stakeholder merupakan pelanggan sebagai pihak yang memiliki kepribadian atau terpengaruh oleh layanan bisnis, termaksud komunitas pelanggan. Di sini ada 4 stakeholder, tamu pengunjung, investor, komunitas lokal, dan masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu cost structure. Mengidentifikasi semua biaya yang terlibat dalam menjalankan model bisnis. Ini mencakup biaya tetap, variabel, dan operasional lainnya. Yang pertama ada value. Di sini kita bisa lihat value yang berwarna merah. Ini merupakan representasi dari elemen biaya. Apa saja yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk menjalankan bisnis operasional, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada biaya operasionalnya, pemasaran dan promosi yang mengeluarkan biaya, dan yang terakhir itu ada biaya pengembangan teknologi. Selanjutnya itu adalah revenue stream. Di sini kita menggunakan value yang berwarna hijau. Ini merupakan bentuk representasi dari arus pendapatan yang masuk ke bisnis melalui penjualan produk, layanan, komisi, atau monetasi lainnya. Ada akomodasi Ecovilla, paket budaya, layanan customer seperti wellness, yoga, spa, dan lain-lain. Terus ada investasi properti. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan metodologi arsitektur enterprise yang menyediakan pendekatan terstruktur untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi dalam suatu organisasi. TOGAF memiliki siklus pengembangan arsitektur yang dikenal sebagai ADM atau Architecture Development Method yang terdiri dari 9 fase berurutan, mulai dari preliminary phase hingga fase H. Dalam proyek Ecovilla kami, setiap fase ini diintegrasikan secara menyeluruh dan memastikan bahwa solusi digital yang dibangun tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada komunitas lokal. Pada preliminary phase, kami merumuskan 5 prinsip utama sebagai landasan arsitektur, yang Green Architecture, yaitu prinsip yang menekankan pada desain dan konstruktif bangunan serta infrastruktur Ecovilla yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini mencakup penggunaan material ramah lingkungan, desain bangunan yang hemat energi, serta pengelolaan limbah yang efektif. Selanjutnya yaitu Renewable Energy First. Prinsip ini memprioritaskan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomas untuk memenuhi kebutuhan energi Ecovilla. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu Circular Economy. Prinsip ini mengadopsi model ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan limbah, penggunaan kembali sumber daya, serta daur ulang.
Dalam konteks Ecovilla kami, ini berarti merancang sistem yang minimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai dari setiap material dan produk. Selanjutnya, community inclusion. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan operasional Ecovilla. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan kemitraan dengan bisnis lokal. Dan terakhir, digital sustainability, yaitu prinsip ini berfokus pada penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab dan efisien untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ini termasuk pemilihan perangkat keras yang hemat energi, pembangunan perangkat lunak yang efisien, dan praktik pengelolaan data yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada fase A, ditetapkan visi strategis Ecovilla sebagai destinasi ekoturism terdepan yang berbasis alam, budaya, dan teknologi. Visi ini dijabarkan melalui nilai bisnis seperti pengalaman menginap ramah lingkungan, kegiatan budaya lokal, layanan kesehatan alami, serta program loyalitas pelanggan. 3 segmen pelanggan utama diidentifikasi, yaitu sebagai tamu atau wisatawan, investor, dan komunitas lokal sebagai mitra. Value proposition adalah nilai-nilai yang ditawarkan Ecovilla kepada para pemangku kepentingannya. Terdapat eco-friendly stay, wellness, adventure, serta cultural immersion. Dan customer segment merupakan kelompok-kelompok orang yang menjadi target pusat Ecovilla, seperti guest atau wisatawan, investor, maupun residen, yaitu masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Ecovilla dan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Terdapat business function yang merupakan fungsi-fungsi bisnis utama yang mendukung operasional Ecovilla, seperti local engagement, yaitu kegiatan dan program yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal, property management, dan booking, yaitu sistem pemesanan dan reservasi yang mudah digunakan dan terintegrasi. Selanjutnya, pada fase B, kami memodelkan arsitektur bisnis yang mencakup aktor-aktor utama seperti guest, investor, ataupun residen, serta peran-peran seperti owner, guide, serta wellness coach. Proses bisnis utamanya adalah end-to-end guest experience, dari pemesanan online hingga pemberian feedback, dengan fungsi utama seperti property management dan local engagement. Application actor merupakan pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem informasi Ecovilla. Terdapat guest, investor, maupun lokal residen. Business role adalah peran-peran yang ada dalam operasional Ecovilla, yang termasuk guide, owner, ataupun staff, yaitu karyawan Ecovilla yang memberikan layanan kepada tamu dan mendukung operasional sehari-hari. Selanjutnya, pada fase C, menggambarkan arsitektur sistem informasi, mencakup komponen aplikasi seperti website, mobile app, loyalty system, VR, dan PMS atau Property Management System. Semua aplikasi ini mendukung proses bisnis secara digital dan terintegrasi, dengan data utama seperti profil pelanggan, riwayat pemesanan, dan feedback. Terdapat application component, merupakan komponen-komponen perangkat lunak yang membentuk sistem informasi Ecovilla, di antaranya Ecovilla Mobile App, VR Experience, Property Management System, serta Loyalty App, aplikasi yang digunakan untuk mengelola program loyalitas pelanggan dan memberikan penghargaan kepada tamu setia. Pada Business Project merupakan data-data yang dikelola oleh sistem informasi Ecovilla, di antaranya booking record, customer profile, feedback, dan juga loyalty ledger, atau catatan poin loyalitas pelanggan dan transaksi terkait. Pada fase D, kami membangun arsitektur teknologi dengan mengandalkan infrastruktur seperti cloud hosting, perangkat IoT untuk smart villa, sistem solar panel, dan juga jaringan Wi-Fi. Ini menunjukkan integrasi nyata antara teknologi dan prinsip berkelanjutan. Device merupakan perangkat keras yang digunakan dalam operasional Ecovilla, di antaranya IoT device dan juga solar panel. Sistem software merupakan perangkat lunak sistem yang mendukung operasional Ecovilla, di antaranya cloud service, PMS backend, dan juga data backup. Sistem yang digunakan untuk mencetakkan data dan memastikan keamanan informasi. Selanjutnya adalah fase PSE, mengidentifikasi peluang transformasi digital melalui beberapa proyek strategis seperti pengembangan aplikasi mobile, integrasi VR, dan pelatihan budaya lokal. Poin yang pertama ada World Package. Ini adalah proyek-proyek yang diusulkan untuk meningkatkan sistem informasi Ecovilla. Yang pertama ada Smart Ecovilla, proyek untuk mengintegrasikan teknologi pintar ke dalam Ecovilla untuk meningkatkan pengalaman tamu. Yang kedua ada VR Enhancement, proyek untuk meningkatkan kualitas dan fitur VR Experience. Yang ketiga ada Loyalty Upgrade. Ini adalah proyek untuk meningkatkan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya poin yang kedua ada Capability Increment,
Ini adalah peningkatan kemampuan yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Yang pertama adalah peningkatan digitalisasi layanan. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyediaan layanan kepada tamu. Kemudian ada pelibatan komunitas lokal secara digital. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal melalui platform digital. Kemudian ada fase F, merumuskan tahapan migrasi dari sistem manual menuju sistem digital penuh dengan work package terencana dan realistis. Poin pertama adalah plateau. Ini adalah tahapan-tahapan dan migrasi dari sistem yang ada ke sistem yang baru. Nah, jadi itu ada as is. Kondisi saat ini di mana pemesanan masih dilakukan secara manual dan tingkatan digitalisasi masih rendah. Yang kedua ada to be. Kondisi yang diinginkan di mana pengalaman tamu sepenuhnya digital dan terintegrasi. Poin yang kedua ada gap. Ini adalah perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Nah, jadi yang pertama poin pertamanya, tidak ada sistem digital terintegrasi. Kurangnya sistem yang menghubungkan berbagai aspek operasional Ecovilla secara digital. Poin kedua, tidak ada loyalty system. Belum adanya sistem yang mendukung program loyalitas pengguna. Lanjut, dalam fase G, implementasi proyek dikawal melalui tools seperti KPI, dashboard, audit arsitektur, dan tim pengawas arsitektur. Sini ada beberapa poin lagi. Yang pertama, recruitment. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam implementasi sistem. Yang kedua ada constraint. Ini adalah batasan-batasan yang dihadapi dalam implementasi sistem. Sementara itu, pada fase H, manajemen perubahan dijalankan melalui monitoring tren wisata, umpan balik pelanggan, dan penyesuaian arsitektur terhadap dinamika pasar. Poin pertama ada capability increment. Ini adalah peningkatan kemampuan yang berkelanjutan dari sistem. Yang kedua ada assessment. Ini adalah cara untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Nah, secara keseluruhan, penerapan TOGAF pada proyek Ecovilla ini tidak hanya menghasilkan arsitektur sistem yang matang dan terstruktur, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan teknologi sejalan dengan visi berkelanjutan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan pendekatan ini, Ecovilla siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus memberikan pengalaman wisata yang bermakna dan berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas arsitektur sistem Ecovilla dirancang menggunakan pendekatan 3 lapisan Archimedes, yaitu lapisan bisnis, lapisan aplikasi, dan lapisan teknologi. Pada lapisan bisnis, terdapat sejumlah aktor eksternal dan internal yang berinteraksi dengan sistem. Di antaranya Ecovilla residen, wisatawan, investor, dan komunitas lokal sebagai pengguna layanan serta manajer Ecovilla sebagai aktor internal yang mengelola operasional. Layanan utama yang disediakan adalah layanan Ecovilla yang direalisasikan oleh 3 proses bisnis utama, yaitu pemasaran dan promosi digital, pemesanan dan reservasi, serta pengelolaan properti dan tamu. Ketiga proses bisnis ini menjadi tulang punggung kegiatan layanan digital yang diberikan oleh sistem kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Untuk mendukung proses bisnis tersebut, pada lapisan aplikasi terdapat layanan-layanan aplikasi atau application service yang mengotomatiskan dan memfasilitasi kegiatan bisnis. Layanan-layanan ini terdiri dari pemasaran dan promosi digital service, aplikasi pemesanan dan reservasi atau pembelian properti service, dan aplikasi perawatan dan pengelolaan fasilitas service. Masing-masing layanan aplikasi ini direalisasikan oleh komponen perangkat lunak spesifik, yaitu website pemesanan dan promosi untuk layanan promosi digital serta mobile app Econature untuk pengelolaan properti dan layanan kepada tamu. Komponen digital seperti mobile app Econature untuk pengelolaan properti dan layanan tamu. Aplikasi ini berfungsi sebagai penghubung atau proses bisnis dan infrastruktur teknologi
sekaligus menjadi titik interaksi utama dengan pengguna akhir melalui perangkat digital. Sementara itu, lapisan teknologi menjelaskan infrastruktur fisik dan jaringan yang memungkinkan aplikasi berjalan dan diakses oleh pengguna. Komponen-komponen teknologi penting dalam arsitektur ini mencakup server cloud econature untuk mendukung hosting website serta manajemen server econature yang menangani sistem backend untuk aplikasi mobile. Smartphone pelanggan menjadi perangkat utama yang digunakan untuk pengguna untuk mengakses layanan sistem baik melalui website maupun aplikasi mobile. Semua perangkat ini berkomunikasi melalui jaringan GSM, yaitu Internet Jaringan GSM dan Internet Jaringan GSM, yang menjadi tulang punggung komunikasi antara perangkat pengguna dan sistem Ecovila. Hosting website dan mobil app juga masing-masing memiliki infrastruktur jaringan komunikasi yang merealisasikan kebutuhan akses pengguna. Dengan pendekatan ini, arsitektur sistem Ecovila mampu menggambarkan hubungan yang jelas dan terstruktur antara elemen bisnis, aplikasi, dan teknologi. Setiap bisnis yang dirancang memiliki dukungan langsung dari aplikasi dan infrastruktur yang relevan, memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan implementasi teknologi yang digunakan. Hal ini tidak hanya memudahkan pengelolaan sistem, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan digital yang diberikan kepada langganan. Sekian, terima kasih.